Silang dulu. Silang. Assalamualaikum. Astaga. Nah, udah lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang wakaf berbasis Geographical Information System yang terdiri dari Yohakim Demo, Muhammad Salapan Ramadan, Randy Yusuf Alfiansa, Fikri Rahman Hadi, dan Muhammad Rizky. Dan dilanjutkan oleh Kim. Ringkasan, praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan warga belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Sebagai akibatnya, pada aneka macam perkara, harta wakaf tak terpelihara sebagaimana mestinya. Mirip seiringnya beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian ditimbulkan tidak hanya sebab kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola serta membuatkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi buat kesejahteraan awam sinkron menggunakan tujuan, fungsi, dan perutan wakaf. Dengan syarat tersebut dibutuhkan sebuah sistem buat dapat dipergunakan sebagai media mengelola administrasi dan aset wakaf yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis GIS. Sistem pengembangan sistem memakai teknik System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC, waterfall yang meliputi satu identifikasi, seleksi, serta perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, desain sistem. Yang keempat, evaluasi dan pemeliharaan sistem. Luaran dari program ini ialah terciptanya sistem informasi wakaf berbasis GIS serta artikel ilmiah dan potensi yang cipta paten kata kunci wakaf, teknologi informasi, sistem informasi, SDLC, GIS. Indonesia merupakan negara pada Asia Tenggara yang waktu ini memegang rekor menjadi negara di Asia Tenggara menggunakan penduduk muslim terbesar pada seluruh dunia. Dengan persentase penduduk muslim yang mencapai lebih kurang 87% dan lebih kurang 200 juta penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia menjadi sebuah negara yang mempunyai keanekaragaman corak keislaman serta keunikan tersendiri asal segi gerak serta amalia Islam pada negara-negara secara umum dikuasai muslim lainnya pada seluruh global. Hal yang akan menjadi galat satu penyebab keunikan umat Islam di Indonesia adalah wilayah sudah berubah menjadi negeri yang dominannya muslim. Hal ini tentu tidak akan lepas berasal dari kiprah para dai yang berasal aneka macam tempat negeri-negeri muslim, terutama asal Timur Tengah, sehingga lahirlah teori-teori masukan Islam ke Nusantara. Praktek wakaf yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga pada berbagai masalah harta wakaf tidak dapat terpelihara sebagai mestinya. Seperti seringnya beralih ke tangan pihak ketiga menggunakan cara melawan aturan. Keadaan demikian menimbulkan tidak hanya sebab kelalaian atau ketakmampuan nazir dalam mengelola dan berada wakaf yang dilindungi buat kesejahteraan awam sinkron menggunakan tujuan, fungsi, serta peruntuhan wakafnya. Dilanjutkan oleh Randy Alfiansa. Tinjauan pustaka.
Pengertian singkat. Wakaf artinya menahan asal suatu benda yang berbekal zatnya, artinya tak dapat dijual dan tidak diberikan, tidak dapat pula diwariskan, namun hanya disedekahkan dan diambil kegunaan saja. Contohnya, pondok pesantren, masjid, panti asuhan. Hukum wakaf adalah sunnah. Kebiasaan berwakafnya sebenarnya sudah melembangkan sedemikian rupanya di kalangnya umat Islam, walaupun hasilnya belum memuaskan seperti yang diperlukan. Secara kualitas fungsi wakaf, khususnya wakafnya tanah. Penelitian sebelumnya, Ismawati 2007 dalam penelitian yang berjudul Peta Sengketa Tanah Wakafnya Studi terhadap tanah wakaf di Masjid Al-Fatah, Tasikmalaya berkata bahwa wakaf adalah perjuangan membentuk tabiat kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebuah bagian hartanya buat kepentingan orang lain. Akibat pula ia investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa seperti yang kita ketahui di Indonesia, sehingga hampir seluruh daerah ibadah umat Islam ialah tanah wakaf. Bahkan banyaknya cara pendidikan, rumah sakit, dan sarana kepentingan awam lainnya, artinya tanah wakaf serta bila tidak menggunakan baik, banyak yang mengakibat pertarungannya yang pada akhirnya tanah wakaf yang bisa dipergunakan buat umat yang disalahgunakan orang-orang yang menginginkan tadi buat memperkaya diri sendirinya. Berdasarkan Ariyati 2010, pewakafannya tanah arti pembuatan aturan seorang badan aturan yang memisahkan sebagai hartanya kekayaannya yang berupa tanah milik serta melembagkan buat selamanya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya dengan ajaran Islam. Metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah mengenai fase, yaitu ikhtiar, imagination, sistem analis, sistem desain, sistem development, implementation, dan operation dan maintenance. Satu, identifikasi, seleksi serta perencanaan sistem. Initial investigation, identifikasi perjualan menggunakan cara melakukan survei ke Depak guna menerima informasi tentang masalah sengketa perwakafan yang terjadi. Dari sinilah kita dapat mengetahui seberapa akibat kebutuhan user dan kebutuhan sistem pada kaitannya, menggunakan melihat kapasitas teknologi dan efisiensi dalam penggunaannya. 2. Analisis sistem. Jika fase identifikasi telah terselesaikan dilakukan, maka tahap selanjutnya artinya menganalisis sistem yang akan digunakan. Analisis sistem bertujuan buat mengetahui pertarungan dan keperluan yang hendak diselesaikan. 3. Desain sistem. Mendesain sistem info berbasis GIS dengan extension JavaScript berupa desain antarmuka, desain forum, dan laporan, desain database, serta arsip. 4. Implementasi sistem. Coding program dan testing aplikasi. Sistem yang telah dirancang dapat diaplikasikan pada Depak buat membantu mengatasi duduk perkara konkurensi tanah wakaf. 5. Penilaian serta pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem baru meliputi A. Korektif, yaitu memperbaiki desain dan error pada acara. B. Adaptif, yaitu memodifikasi sistem buat menyesuaikan diri menggunakan perubahan lingkungan. C.
Perfektif, yaitu melibatkan sistem buat menyelesaikan problem baru atau mengambil kesempatan. D. Preventif, yaitu menjaga sistem dari kemungkinan problem pada masa yang akan tiba. Berikut adalah jadwal kegiatan. Rancangan biaya. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut. Jadwal kegiatan, keseluruhan program ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dengan perancangan kegiatan dan waktu sebagai berikut. Seperti pada gambar di bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.